wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, kelas 5, apa kabar semuanya? Mister harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat meskipun pada cuaca yang serba tidak menentu ini. Terkadang panas, terik, dan terkadang hujan. Mister harap Ananda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk menuntut ilmu. Ananda sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di ayat ini, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ananda sekalian, dalam Quran surah Al-Ghafir ini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengatakan kepada hambanya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini, Allah sebelumnya telah mengutus para rasul-rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad. Sebagian dari rasul tersebut ada yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, dan sebagian lainnya ada yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan. Rasul-rasul yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad tersebut haruslah kita imani. Karena apa? Karena memang Allah sudah menyebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran, dan sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada kita siapa saja mereka. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya, dan yang wajib kita ketahui dalam agama Islam. Nah, anandaku sekalian, iman artinya percaya. Dan pada pembahasan kali ini, pada bab 3 kali ini, Mister akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang salah satu daripada rukun iman, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, kalian boleh buka bukunya ya, agar kita sama-sama melihat dan sama-sama membaca. Kalian boleh buka bukunya di bab 3 halaman 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Rasul-Rasul Allah itu memang utusan Allah yang ditugaskan untuk mengesahkan Allah dan menyampaikan syariatnya kepada umatnya. Nah, ananda sekalian, nama Nabi dan Rasul Allah ini sangat banyak sekali. Bahkan jumlahnya tidak kita ketahui secara pasti, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak jumlah Nabi? Entah ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 300.000 Nabi. Kita tidak mengetahui. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan jumlah Rasul. Ada yang bilang jumlah Rasul itu 125. Ada yang bilang jumlah Rasul itu sampai 300. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui segala-galanya. Yang pasti pada ayat yang telah Mister bacakan tadi, kita mengetahui bahwa Allah memang sudah mengutus Rasul sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul-Rasul tersebut ada yang Allah ceritakan kepada baginda Nabi, dan ada pula Rasul yang tidak Allah ceritakan kepada baginda Nabi. Nah, Rasul-Rasul yang Allah sudah ceritakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril di dalam Al-Quran, ya, semuanya ada 25 nabi dan 25 nabi dan rasul. Nah, nama-nama tersebut wajib kita imani semuanya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, yang kedua Nabi Idris alaihi salam, yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam, yang keempat Nabi Hud alaihi salam, kemudian Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengimani bahwa mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, dalam Al-Quran, memang mereka adalah Rasul Allah dan memang mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kalian harus menghafal 25 nama Nabi dan Rasul, ya. Karena sudah kelas 5, Mister harapkan kalian semua menghafal nama Nabi dan Rasul. Bisa dengan nyanyian, dengan lagu, atau terserah bagaimana cara kalian menghafal 25 Nabi dan Rasul. Kalau Mister dulu cara menghafalnya itu dengan nada balonku. Seperti ya, misalnya Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, seperti itu salah satu metode kita dalam menghafal nama Nabi dan Rasul. Selanjutnya, ananda sekalian, tadi kita sudah mengetahui makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya yakin dan percaya bahwa Rasul Allah itu adalah memang utusan Allah yang Allah utus untuk mengesahkannya dan menyampaikan syariatnya kepada umatnya. Dan kita telah mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Sebagian lainnya yang tidak Allah ceritakan, kita tidak wajib mengimaninya. Kemudian Mister ingin bertanya kepada kalian, dari tadi kita sudah membahas tentang Nabi dan Rasul. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nah, Nabi itu adalah
menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan firman Allah tersebut, menyampaikan syariat tersebut kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul menerima firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk seluruh umat manusia. Nah, dari perbedaan tersebut terdapatlah perbedaan yang lainnya, yaitu sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu berbeda secara sifat. Kalau Nabi memiliki 3 sifat, kalau Rasul memiliki 4 sifat. Nabi sifatnya adalah amanah. Nabi itu selalu amanah. Kemudian fatanah. Dan yang ketiga Siddiq, ya. Nabi itu berkata benar, berbicara jujur, dan menyampaikan amanah. Kemudian kalau Rasul itu sifatnya ada 4, yang tadi 3, ya. Siddiq, amanah, fatanah, ditambah dengan tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan apa yang Allah berikan kepadanya untuk seluruh umat manusia. Nah, perbedaan selanjutnya anak-anak, kalau Nabi dia belum tentu Rasul, ya. Kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi, ya. Jadi Rasul itu adalah Nabi, tapi Nabi belum tentu dia Rasul. Kenapa? Karena Nabi tidak wajib menyampaikan apa yang Allah berikan kepadanya untuk seluruh umat manusia. Sementara Rasul Allah berikan amanah untuk menyampaikan wahyu atau ajarannya kepada seluruh umat manusia. Salah satu contoh Rasul adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau juga seorang nabi dan beliau juga seorang Rasul, dan seluruh 25 nabi dan rasul itu seluruhnya adalah nabi dan rasul. Kemudian persamaan nabi dan rasul. Nah, persamaan nabi dan rasul, ya. Yang pertama, nabi dan rasul itu adalah laki-laki, ya. Jadi nabi dan rasul tidak ada yang perempuan, anak-anak, ya. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki dalam umatnya. Allah memilih nabi dan rasul dari golongan laki-laki. Oleh sebab itu, laki-laki tanggung jawabnya sangat besar. Kemudian nabi dan rasul itu bersifat maksum. Maksum itu artinya dia terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan ajaran agamanya. Maka tidak pernah nabi dan rasul itu salah dalam menyampaikan risalah. Kemudian nabi dan rasul itu memiliki mukjizat, ya. Mukjizat Nabi Muhammad Al-Qur'an. Kemudian beliau dapat membelah bulan. Mukjizat Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang sakit, dapat menghidupkan kembali mayat yang mati. Kemudian mukjizat apa lagi? Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar, ya. Kemudian mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian persamaan lainnya, nabi dan rasul sama-sama mendapatkan firman, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi nabi dan rasul ini tidak ada yang mendapatkan wahyu dari jin, dapat wahyu dari pohon, tidak ada.
Nabi dan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sifat Nabi dan Rasul ini persamaannya adalah bersifat basyariyah. Basyariyah artinya umum, sama, bersifat sama seperti kita. Rasul itu harus makan, Nabi juga butuh makan. Rasul dan Nabi itu bekerja, kemudian Nabi dan Rasul itu minum ya, kemudian beliau juga berkeluarga, dan bahkan Nabi dan Rasul itu juga meninggal, sebagaimana yang telah Mister sampaikan bahwa kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan Nabi dan Rasul termasuk dari golongan orang-orang yang bernyawa, maka Nabi dan Rasul pasti meninggal dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Nah, selanjutnya ananda sekalian ya, kita harus mengimani, meneladani, dan mempercayai, menerapkan sifat tabligh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sifat tabligh? Tabligh itu artinya mengajak ya, mengajak kepada ajaran agama Islam, mengajak kepada yang benar, memberitahu kepada yang benar ya. Itulah sifat tabligh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, dia bersifat tabligh, menyampaikan segala sesuatu apa yang diamanahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu perkara yang amat besar, yaitu risalah Islamiyah, risalah Islam, ajaran agama Islam. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada kaum Bani Quraisy, beliau bersabda, ketahuilah demi Allah, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyiarkan agama Allah hingga agama ini menang atau aku yang akan binasa karenanya. Itulah semangat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah Islamiyah. Nah, kita sebagai umat Islam ya, karena Nabi Muhammad ini sudah menyampaikan risalah Islam ini kepada seluruh penjuru dunia, cahaya Islam ini sudah Rasulullah ajarkan, tugas kita tidak seberat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran ya, menyampaikan kebenaran dan menjadi orang yang taat dalam beragama. Kita bisa meneladani sifat tablighnya itu dengan cara harus teguh pendirian ya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Kemudian kita harus tahan diuji. Apabila Allah memberikan kita sakit, kita harus sabar. Apabila Allah memberikan kita suatu kemalangan, kita harus sabar dan mengembalikan segalanya kepada Allah. Bahkan pada saat zaman virus corona ini, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa bermain dengan teman kita. Kita harus tetap sabar ya. Kemudian tabah dalam berjuang. Kita harus tabah dalam berjuang. Berjuang itu tidak hanya perang, tidak hanya mati-matian. Berjuang itu bisa dengan cara belajar. Kita mempelajari sesuatu dengan pelan-pelan yang tadinya kita tidak mengerti, sampai akhirnya kita memahami, sampai akhirnya kita mahir dalam pelajaran itu. Itu namanya tabah dalam berjuang. Kemudian kita sebagai umat Islam harus bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu ya. Selanjutnya
berakhlak terpuji, bagaimana akhlakul karimah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus senantiasa sopan santun kepada kedua orang tua, kepada teman kita, bahkan kepada lawan kita sekalipun. Dan masih banyak lagi sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda sekalian, itulah pembahasan singkat kita tentang bab 3, ya, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Mr. Review, ya, ulang dari awal. Iman artinya percaya, iman kepada Rasul Allah artinya kita mempercayai bahwa Rasul itu adalah utusan Allah yang Allah berikan tugas untuk menyampaikan keesaannya dan menyampaikan ajaran agamanya. Lalu Rasul adalah seorang nabi dan tugasnya untuk menyampaikan risalah Allah. Kemudian sifat wajib dari Rasul itu ada 4. Apa saja tadi? Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, ya. Kemudian Rasul ulul azmi. Nah, ini ada yang belum Mister sampaikan kepada kalian. Rasul ulul azmi itu adalah salah satu Rasul, sekelompok Rasul, ya. Karena Rasul ulul azmi itu ada berapa? Ada 5, ya. Rasul ulul azmi itu memiliki ciri-ciri kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan dakwah, ya. Bertahun-tahun beliau menyampaikan dakwah dengan sangat sabar. Kemudian senantiasa memohon kepada Allah agar apa? Agar umatnya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar umatnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki mukjizat yang luar biasa. Siapa saja mereka? Mereka itu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ingat Nabi Nuh? Nabi Nuh yang usianya ratusan tahun, beliau berdakwah ratusan tahun hanya mendapatkan pengikut yang sedikit. Bahkan anak dan istrinya saja tidak mau patuh kepada Nabi Nuh alaihi salam. Beliau kemudian menyelamatkan umatnya, bahkan menyelamatkan hewan dan tumbuhan ke dalam bahtera yang dibuatnya dalam sebuah kapal yang besar sekali. Karena apa? Karena Allah akan menurunkan azab berupa banjir bandang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau disiksa dengan cara dibakar oleh raja yang zalim. Beliau sabar dengan sangat tekun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kejamnya Fir'aun laknatullah alaih menyiksa Nabi Musa alaihissalam, menyiksa Bani Israel, ya. Semuanya diperbudak, ada yang tidak mau mengikuti kata Fir'aun, kemudian dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup. Nabi Musa tetap sabar dan tetap menjalankan perintah Allah untuk menghadapi Fir'aun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya. Luar biasa sekali perjuangan Nabi Isa alaihissalam, sampai beliau dikejar-kejar, sampai beliau ingin dibunuh oleh Bani Israel, ya. Oleh orang-orang Israel, mereka akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikhianati, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Bahkan beliau pernah ditawari oleh malaikat gunung. Ketika itu malaikat gunung langsung berdiri di depan hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, apabila engkau ingin aku membalikkan gunung ini kepada penduduk negeri itu, maka pasti akan aku balikkan gunung ini di sana dan mereka akan binasa." Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak perlu. Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah agar dari negeri itu muncullah para pemuda-pemuda yang beragama Islam. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang luar biasa yang
menjadi yang tidak ada tandingannya, yaitu Al-Quran. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Rasul ulul azmi ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berakhir pula lah pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Selesai kita pembelajaran dalam bab 3. Kemudian refleksi, review, dan latihan akan kita kerjakan bersama-sama di Zoom meeting. Mister tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.